Dikenal galak, Chef Juna sebut dirinya disiplin bukan galak. Dan hobi moge dari lulus SMA yang bikin cewek lepek-lepek, serta bucinnya sang kekasih sampai masakin Chef Juna. Menepikan Cut Shiva yang berhasil 2 kali naik podium dalam lomba berkuda yang diikutinya. Di lain kisah, Chef Juna yang dikenal sebagai salah satu juri killer di ajang MasterChef Indonesia menegaskan jika dirinya bukanlah sosok juri yang galak, melainkan disiplin dan selalu bekerja sesuai jalur, terutama ketika berada di dapur profesional. Lucunya, meski terkesan garang dan tegas, Chef Juna yang juga memiliki hobi mengendarai moge, ternyata sosok yang bucin dengan pasangannya, Citra Anindya. Bahkan chef bernama lengkap Junior John Rorim Pandey yang jago masak ini terlihat begitu happy saat dimasakin hidangan sederhana seperti sop sosis merah oleh sang kekasih. Beda ya, kalau saya galak, marahin orang tuh nggak pernah yang personal. Oke. Mungkin lebih tegas, intonasinya mungkin straightforward, ya. Tapi nggak pernah yang menjatuhkan. Sementara itu, ajang MasterChef Indonesia Season 13 akan segera tayang di layar RCTI dalam waktu dekat, mulai tanggal 13 Desember mendatang. Namun yang masih misterius adalah sosok 2 chef lainnya. Lantas, siapakah 2 chef baru yang akan menemani Chef Juna? Pemirsa Silet, jangan lupa saksikan MasterChef Indonesia Season 13 hanya di layar kaca RCTI. Next kita masih kebetulan masih dipakai di MasterChef Indonesia. Siap. Jadi Oktober nanti kita mulai season 13. Siapakah mereka? Ada 2 partner baru saya yang akan menemani. Saksikan MasterChef Indonesia Season 13 hanya di RCTI. Pemirsa Silet RCTI, sepekan lebih bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih terus menyisakan duka yang begitu mendalam. Salah satunya hadir dari Kabupaten Agam yang kembali diguncang ancaman serius. Hujan deras sejak siang hingga sore memicu luapan Sungai Salareh Aya di Kecamatan Palembayan. Debit air meningkat, arus keruh menghantam, dan kepanikan pun pecah. Warga yang masih berjuang pulih dari luka bencana sebelumnya kini kembali dihantui trauma. Tangis dan ketakutan menyelimuti desa-desa, meninggalkan jejak pilu yang sulit terhapus. Posisi kemarin jumlah total pengungsi yang kita laporkan kepada Bapak Presiden adalah 975.039 jiwa. Per hari ini ada tambahan dari Aceh Timur dan Benar Meriah. Jadi titik-titik pengungsi yang scatter yang masih tersebar, kita data jumlah jiwanya itu menjadi 1.057.482 jiwa. Kita memang benar-benar sedih dengan kejadian ini. Walaupun kita harus bersabar, harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Intinya ya gini ya, semua itu kan qadar Allah ya. Memang Allah akan kasih, semua Allah tuh kasih sign buat kita semua. Tinggal kita aja menyikapinya seperti apa. Kalau misalnya, ya kalau kita menyikapinya dengan baik ya insya Allah balik lagi kan yang semua ini kan Allah yang punya, Allah yang buat gitu. Skenario Allah ini pasti yang terbaik. Jadi apapun itu kita mintanya lagi sama yang di atas gitu.
Selain ancaman banjir bandang, krisis air bersih kini menjadi luka baru. Di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, air bersih menjelma menjadi barang langka. Di Meredu, Pd Jaya, warga terpaksa menampung air hujan selama 3 hari pasca banjir, meminumnya demi bertahan hidup karena bantuan tak kunjung tiba. Sementara itu, warga Tapanuli Tengah juga masih bergulat dengan keterbatasan. Mereka mandi dan mencuci dengan air parit berlumpur. Itulah bahkan umur kami makin ada udah lapar pun udah nggak terasa, udah nggak terasa bang lapar bilang. Nasi yang udah laluannya tuh kami jemur, kami makan, warnanya pun udah nggak putih, udah kuning bang. Cuman yang mau kayak mana kata mama, cuman ini nak, ini saya jemur. Berapa hari Pak belum mandi Pak? 10 hari. Ya. Jadi baru mandi hari ini? Nggak bulan apa? Yang jelas kalau dari saya secara pribadi sih saya selalu mendoakan semoga setiap permasalahan yang ada di bangsa ini insya Allah bisa diangkat. Teman-teman yang terkena musibah insya Allah bisa keluar cepat dari musibah yang sekarang sedang terjadi. Diberikan kesabaran yang lebih luas lagi. Namun di tengah krisis air bersih, secercah momen menyejukkan hati hadir dari Aceh. Sejumlah warga tetap menunaikan ibadah salat, meski banjir merendam pemukiman. Tak hanya manusia yang bertahan, 4 ekor gajah jinak turut dikerahkan di Kabupaten Pd Jaya. Gajah-gajah Sumatera itu tampak membantu membersihkan kayu-kayu gelondongan yang berserakan pasca banjir bandang, mengantar logistik hingga evakuasi para korban banjir. Gajah yang kita bawa, gajah selatih ini sebanyak 4 ekor. Tujuannya untuk membersihkan material-material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk. Sangat-sangat memilukan ya, kalau kita datang turun ke masyarakat itu memang nangis saja. Ya Allah, ini yang anaknya hilang, ada istrinya hilang, ya. Tapi bagaimana keadaan mentalnya korban-korban ini harus diberikan nasihat juga.